Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan memulai pembahasan biologi dari KD yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di sini termasuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, pada hewan, ataupun pada manusia. Nah, tadi kan judulnya pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita lihat atau baca bersama-sama mengenai perbedaan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kalian bisa lihat di sini ya. Pertumbuhan adalah proses penambahan volume yang irreversibel. Jadi intinya pada pertumbuhan itu ada pertambahan volume, ada pertambahan jumlah, otomatis pertambahan ukuran. Secara lengkapnya nanti bisa dibaca lagi sendiri. Kemudian kalau perkembangan adalah secara garis besar adalah terspesialisasinya sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Jadi perkembangan ini tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, atau perkembangan ini bisa dikatakan juga adalah proses menuju kedewasaan. Selanjutnya ini pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh dan jumlah serta volume sel. Jadi ini kesimpulannya dari yang tadi. Sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi-fungsi pada organisme atau proses menuju ke dewasaan. Kalian bisa lihat di sini ada gambar atau foto pohon mangga saat berumur 1 tahun yang ini, dan pohon mangga saat berusia 5 tahun yang ini. Ya. Ini kan dari kecil menjadi besar. Itu menunjukkan proses pertumbuhan. Apabila mangga ini sudah menunjukkan ada buahnya, berarti itu menandakan menandakan itu proses perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sekarang ya. Bisa dibedakan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dari perkecambahan. Ya, setelah beres perkecambahan lalu dilanjutkan dengan proses pertumbuhan yang terdiri dari atau bisa dibedakan menjadi pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Nanti akan kita bahas perbedaannya antara pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal dan faktor eksternal nanti akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Sekarang kita ke perkecambahan dulu. Tadi kan awal dari pertumbuhan kan perkecambahan. Nah, pada proses perkecambahan nanti pada bagian biji yang mengalami perkecambahan itu akan memiliki bagian-bagian ini. Bagian akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, kemudian batang lembaga atau kaulikulus yang terdiri dari kaulikulus ini epikotil dan hipokotil. Epikotil ini adalah ruas batang di atas daun lembaga. Sedangkan hipokotil ruas batang di bawah daun lembaga. Nanti kalian akan bisa membedakannya pada gambar pada slide berikutnya. Kemudian proses perkecambahan berdasarkan letak perkecambahannya atau berdasarkan letak kotiledonnya bisa dibedakan menjadi perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini merupakan
gambar perkecambahan epigeal pada kacang hijau. Ini biji kacang hijau kemudian mengalami proses perkecambahan. Ini ada bagian yang disebut radikula atau bagian yang akan menjadi akar. Ini adalah kulit biji. Ini adalah hipokotil. Ya, tadi kan ada istilah hipokotil. Ini hipokotil. Ya, jadi batang di bawah ini. Ya, di bawah kotiledon. Nah, ini hipokotil. Nah, yang harus kalian perhatikan, ini kan permukaan tanah. Ya. Nah, ini kotiledon dari mulai ini terus ke sini, terus ke sini. Kotiledon berada di atas permukaan tanah. Itu yang menjadikan ciri utama perkecambahan epigeal. Lanjut kita dengan perkecambahan hipogeal. Bisa kalian membedakannya? Ini permukaan tanah, tadi sudah Ibu sebutkan. Ini adalah, nah tadi ada istilah epikotil ya. Nah ini epikotil. Kalau hipokotil itu yang di bawah ini. Ya. Nah kalian lihat ini adalah bagian, ini pada kacang kapri terjadinya. Ya, ini radikulanya. Ini epikotil atau yang akan menjadi batang nantinya. Ini adalah bagian plumulanya. Nah, ini kotiledonnya. Ini kotiledon. Sampai tahap seperti ini, sebesar ini, kotiledonnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, ini hipokotil ya. Hipokotil di bawah kotiledon, sedangkan epikotil itu di atas kotiledon. Nah, sekali lagi sampai ke tahapan seperti ini di mana perkecambahan itu sudah mulai memiliki daun, ini kotiledon tetap di bawah permukaan tanah. Ini yang menjadikan ciri dari perkecambahan hipogeal. Beda dengan yang tadi ya. Nah, tadi disebutkan juga bahwa pertumbuhan itu dibedakan menjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, ini adalah pertumbuhan primer. Ini ujung batang, ini ujung akar, ini ujung batang. Ini sekali lagi ini adalah ujung batang, ini ujung akar. Nah, jadi pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristematis atau jaringan atau titik tumbuh yang ada pada ujung akar dan ujung batang. Ya, ini bagian-bagian dari ujung akar dan ujung batang, bisa kalian nanti lihat lagi. Hanya Ibu akan menunjukkan ini tempat terjadinya pertumbuhan primer pada ujung akar, ini pada ujung batang. Jadi hasil dari pertumbuhan primer adalah akarnya bertambah panjang, begitupun dengan batangnya. Nah, ini pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang terjadi yang merupakan hasil kegiatan dari meristem, hasil dari aktivitas jaringan meristem sekunder, baik kambium ataupun kambium gabus. Ini di sini lokasinya, posisinya. Jadi ini merupakan di sini ada nih kambium gabus. Jadi di sebelah sini kambium dan kambium gabus itu sebelah sini. Jadi ini merupakan penampang melintang dari batang. Ini bagiannya ya. Jadi kalau hasil pertumbuhan primer menyebabkan batang atau akar bertambah panjang, tapi kalau pertumbuhan sekunder menyebabkan batang atau akar bertambah besar.
Itu salah satu perbedaannya. Dan ini yang pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan kelompok dikotil. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi kan udah disebutkan di awal, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor internal adalah faktor genetis atau faktor keturunan. Jadi ini tidak bisa diganggu-gugat. Mau pada tumbuhan, mau pada hewan, mau pada manusia. Kalau misalnya tumbuhan itu misalnya pohon mangga, secara genetis rasanya asam, yaitu tidak bisa dihilangkan. Pasti pada keturunannya pun pada generasi berikutnya mangga itu buahnya akan rasanya akan masam. Kemudian sekarang faktor fisiologis. Yang termasuk ke dalam faktor fisiologis tidak lain adalah hormon pertumbuhan. Ada banyak hormon pertumbuhan, ada auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, asam traumalin, dan yang lainnya. Misalnya asam traumalin ini berfungsi apabila tumbuhan itu batangnya luka. Ya, misalnya ada yang ada pokoknya luka aja, misalnya kena pisau atau kena benda tajam lainnya. Nah, kulitnya kan luka, ya, terbuka, maka itu akan menutup lagi. Itu adalah hasil kegiatan dari asam traumalin. Untuk fungsi-fungsi yang lain, silakan kalian pelajari, ya, baca sendiri, pelajari. Sekarang kita lanjutkan dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada temperatur atau suhu, ada cahaya matahari, ada air, pH, dan oksigen serta nutrisi. Ini semua mempengaruhi. Temperatur kaitannya dengan kerja enzim, karena untuk pertumbuhan itu perlu enzim. Ya, perkecambahan itu perlu enzim. Ya, enzim bekerja optimal itu pada suhu sekitar 30 sampai 60 derajat Celcius. Lebih dari itu, maka enzim akan mulai berhenti kerjanya. Ya. Cahaya matahari, ya, ini berpengaruh terhadap pertumbuhan. Begitupun air, pH, dan oksigen serta nutrisi. Untuk lebih lengkapnya kalian silakan baca pada literatur yang kalian miliki, baik buku ataupun misalnya kalian baca di Google. Sekarang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Bisa dibagi menjadi dua, tahap embrio dan tahap pasca embrio. Tahap embrio itu ada fase morula, fase blastula, fase gastrula, dilanjutkan dengan fase diferensiasi dan organogenesis. Jadi dari sini, dari morula terus ke blastula, ke gastrula, terus ke sini. Sedangkan tahap pasca embrio ini meliputi dua hal. Regenerasi, misalnya ini pada berbagai cacing itu memiliki kemampuan untuk ini, dan metamorfosis, misalnya pada katak ataupun pada serangga. Nah, di sini ada gambar mengenai tahapan perkembangan embrio. Ini mulai dari zigot. Zigot itu hasil fertilisasi ovum oleh sperma.
zigot, kemudian membelah, ya. Pertama jadi 2, kemudian jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, akhirnya berbentuk seperti ini. Seperti bola. Ini yang disebut dengan fase blastula. Ini morula, dari sini ke sini morula, kemudian blastula. Nah, blastula itu kayak bola, kayak seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada rongganya yang disebut dengan blastosol. Selanjutnya, ini akan mengalami peristiwa gastrulasi. Jadi ini misalnya, kita misalkan aja salah satu bagian dari dinding blastula ini menjorok ke depan ke situ, ke dalam ke sini. Kayak inilah gitu. Ya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Jadi ngelipet ini ke sini. Ini akan menjadi bagian ektoderm. Ini akan menjadi bagian blastosul. Ini gambar yang ini. Ini akan menjadi bagian endoderm. Nah, kalau pada hewan yang triploblastik, kalau ini contohnya pada yang diploblastik. Ya. Kalau yang triploblastik, maka akan ada bagian di antara endoderm dan mesoderm, itu ada bagian di antara ektoderm dan endoderm itu ada bagian mesoderm. Jadi misalkan saja ini ektoderm, ini endoderm, ada mesoderm. Ya, blastosolnya sebelah sini. Nah, ini biar lebih jelas. Ini misalnya zigot yang tadi yang pertumbuhan dan perkembangan awal daripada embrio, ya. Ini sel zigot membelah jadi 2, ini membelah jadi 4, jadi 8. Ini berbentuk seperti ini. Ini tahapan morula, ya. Kemudian terbentuk ini blastula, kemudian ini, nah ini kan melekuk ke sini gitu, ya, sehingga terbentuklah gastrula. Nah, ini gastrula, ini ektoderm, ini endoderm, ya. Ini bagian blastosul pada hewan diploblastik. Kalau triploblastik, di antara ektoderm dan endoderm ada bagian mesoderm. Nah, dari bagian-bagian inilah nanti akan dari endoderm misalnya akan tumbuh menjadi bagian organ-organ dalam tertentu. Ektoderm misalnya jadi kulit dan lain-lain. Itu pada tahap diferensiasi dan organogenesis. Nah, ini kan yang tadi, ya. Nih, dari sini. Nih, jadi 2, jadi 4, jadi bertambah banyak. Jadilah ini blastula, kemudian gastrula, kemudian ini dilanjutkan dengan organogenesis dan diferensiasi. Dari sini itu akan terbentuklah organ-organ yang misalnya menjadi, kalau pada manusia, ya, misalnya menjadi tangan, menjadi mata, itu pada proses atau organ-organ dalam, misalnya jantung, paru-paru, dan lain-lain. Itu terjadi pada tahapan diferensiasi dan organogenesis, sehingga terbentuklah janin dan siap untuk lahir. Ya, itu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia atau hewan selama di dalam kandungan. Nah, kalian lihat gambar ini. Ini dari bayi, anak-anak tambah gede, ini udah ada kumisnya, ya. Nah, ini kan bertambah tinggi. Kalau bertambah tinggi, selain bertambah tinggi juga bertambah besar. Berarti volumenya nambah, ya. Berarti selnya nambah. Nah, itu berarti proses pertumbuhan. Tapi kalau lihat ini yang dewasanya ada kumisnya misalnya, ya.
itu berarti menunjukkan proses perkembangan. Kalau pada perempuan misalnya mulai menstruasi, kemudian pada laki-laki misalnya kumis, kemudian dadanya bertambah bidang, kemudian suaranya berubah. Itu adalah proses perkembangan. Tadi kan ada yang regenerasi ya, Ibu sebutkan. Itu terjadi misalnya pada cacing. Ini adalah cacing planaria. Cacing planaria ini salah satu cacing pipih. Mungkin kalian kelas 10 juga sudah belajar. Nah, ini memiliki kemampuan untuk regenerasi yang tinggi. Ini contohnya. Ini tadinya begini. Kepalanya dibuang misalnya. Ini akan tumbuh kepala baru. Dibuang, kemudian dibelah dua. Gini. Maka ini akan memiliki dua kepala. Ya, ini adalah aktivitas pertumbuhan. Kemudian metamorfosis, baik pada serangga ataupun pada katak. Itu juga merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan kalau metamorfosis. Misalnya ini pada kumbang. Ini telurnya kemudian berubah menjadi larva, bentuknya kan berubah. Ya, kemudian menjadi imago atau semi imago, ini menjadi imago atau hewan dewasa. Ini metamorfosis pada kumbang. Ini terjadi pertambahan ukuran maupun kematangan atau terspesialisasinya organ-organ tertentu atau menuju ke dewasaan. Ini menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah besarnya kan pertumbuhan, tapi menjadi dari telur menjadi hewan ini itu kan perkembangan. Ini misalnya metamorfosis pada kupu-kupu. Ini telurnya, ini larvanya, larva teh ulat ya. Kemudian ini pupa atau kepompong dan ini imago atau hewan dewasa berupa kupu-kupu. Ini juga sama, dari mulai telur, larva, pupa menjadi hewan dewasa itu adalah proses perkembangan. Ukurannya bertambah besar, itu adalah proses pertumbuhan. Ingin menambahkan tadi yang perkecambahan ya. Yang perkecambahan itu kan diawali dari biji. Bagaimana biji itu bisa menjadi kecambah? Pertama-tama ke dalam biji itu masuk air. Air itu akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada pada biji ini. Sehingga di sini terjadilah pembentukan energi yang dibutuhkan untuk proses perkecambahan. Kan di dalam biji itu ada embrio dan ada cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu akan dimetabolisme untuk menghasilkan energi. Jadi pertama perkecambahan itu diawali oleh proses imbibisi, masuknya air ke dalam biji. Air masuk ke dalam biji itu akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada pada biji ini. Sehingga diantaranya terbentuklah energi yang dibutuhkan untuk proses perkecambahan seperti ini. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan meskipun banyak kekurangannya dan banyak gangguannya, ini terpaksa ibu merekam pakai HP karena laptop ibu nggak bisa dimasukkan animasi suara, nggak tahu kenapa. Itu mungkin yang bisa ibu berikan. Jangan sampaikan, jangan lupa yang tadi yang faktor-faktor eksternal sama macam-macam hormon itu dibaca nanti
tugasnya menyusul. Demikian, mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.